Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mulyani dengan NIM 4011800289 dari kelas ESH. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Amrul. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa itu FV, PV, PMT, IPMT, PPMT, dan juga NPER, sekaligus cara perhitungannya menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya dulu sebelum ke soal. Yang pertama ada FV atau future value, di mana future value atau FV ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi di masa yang akan datang. Nah, untuk formula Excel-nya adalah sama dengan FV dalam kurung rate, min PMT, dalam kurung siku PV, dalam kurung siku type, kemudian tutup kurung. Nah, perlu digarisbawahi ya, untuk menggunakan koma di dalam Excel apabila tidak bisa, kalian bisa menggunakan titik koma. Nah, dan untuk tanda kurung siku ini artinya adalah bahwa PV dan type ini adalah bersifat opsional, jadi bisa dimasukkan apabila diperlukan dan tidak usah dimasukkan apabila tidak diperlukan, seperti itu. Nah, untuk keterangannya apa itu rate? Jadi rate itu adalah suku bunga per periode, sedangkan NPER adalah jumlah periode, dan PMT adalah nilai angsuran atau anuitas. Jadi itu tadi pengertian dari FV beserta rumusnya. Yang selanjutnya adalah PV atau present value. Nah, present value ini pengertiannya adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Kalau yang tadi FV adalah untuk di masa yang akan datang, kalau PV digunakan untuk menghitung nilai investasi saat ini. Untuk formula Excel-nya adalah sama dengan PV dalam kurung rate, NPER, PMT, min dalam kurung siku FV, type, kemudian tutup kurung. Nah, keterangannya sama. Untuk rate adalah suku bunga per periode, N per jumlah periode, dan kemudian PMT adalah nilai angsuran atau anuitas. Yang selanjutnya adalah PMT atau Periodic Payment for Annuity. Nah, jadi PMT itu digunakan untuk mencari bunga pada periode ke N, di mana formula Excel-nya adalah sama dengan PMT dalam kurung rate, per periode, N per, min PV, kemudian buka kurung siku FV, kemudian dalam kurung siku type, kemudian tutup kurung. Nah, keterangannya sama ya, rate suku bunga, N per jumlah periode, PV present value. Dan yang selanjutnya ada IPMT atau Interest Payment for Annuity, di mana IPMT ini adalah fungsi yang digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas. Nah, anuitas itu apa? Anuitas adalah angsuran tetap setiap periode. Untuk formula Excel-nya adalah dirumuskan sama dengan IPMT dalam kurung rate, kemudian per periode, N per, min PV, dalam kurung siku FV, kemudian dalam kurung type, kemudian tutup kurung. Keterangannya hampir sama ya dari tadi yang saya jelaskan. Lanjut ke PPMT. PPMT itu adalah Principal Payment for Annuity, di mana PPMT itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari besarnya angsuran pada periode ke N. Kalau tadi adalah untuk pembayaran angsuran secara anuitas, kalau yang ini adalah untuk mencari besarnya angsuran pada periode ke N. Di mana formula Excel-nya adalah sama dengan PPMT dalam kurung rate, per periode, N per jumlah periode, min PV atau present value, FV, dalam kurung siku FV, dalam kurung siku type, kemudian tutup kurung. Untuk keterangannya nggak usah saya jelaskan ya, karena tadi sudah dijelaskan di awal. Yang selanjutnya ada N per atau yang terakhir ini ya, N per atau jumlah periode.
Jumlah periode ini adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Nah, untuk rumus formulanya di Excel adalah sama dengan N per dalam kurung rate, min PMT, PV, dalam kurung siku, FV, dalam kurung siku type, kemudian tutup kurung. Nah, kayaknya biar lebih jelasnya, karena mungkin kalau dijelaskan secara teori ini belum paham, saya akan kasih tahu gimana cara perhitungannya di dalam Excel biar kita tahu gimana menggunakan rumus-rumus yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah future value atau FV. Masuk ke contoh soalnya. Reni menabung di salah satu bank konvensional sebesar Rp600.000 setiap tahun. Bank tersebut memberikan bunga sebesar 13% setiap tahunnya. Lalu berapakah uang Reni setelah 8 tahun? Nah, dari soal yang saya bacakan dapat diketahui bahwa rate-nya ada 13%, kemudian N per-nya ada 8 tahun. PMT-nya sebanyak 600.000 yang tadi Reni tabung. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam tabel ini. Rate-nya berapa? 13%. Kita masukkan, lalu N per-nya 8 tahun, kita masukkan 8. Kemudian PMT-nya 600.000. Kita masukkan 600.000. Lalu kita masuk ke dalam rumus sama dengan FV buka kurung rate. Kita langsung klik aja ke sini rate. Kita menggunakan titik 2 karena di dalam Microsoft Excel saya penggunaan koma tidak bisa, makanya saya pakai titik koma. Kemudian N per, kita klik N per, kemudian titik koma lagi. Min, kita klik min, kita ketik min PMT. Lalu kita klik PMT, kemudian tutup kurung. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa yang berada di dalam kurung siku ini bersifat opsional, atau bisa dimasukkan dan juga bisa tidak. Lalu kita pencet enter. Nah, hasilnya adalah Rp7.654.357,81. Jadi itu tadi adalah total uang Reni setelah 8 tahun. Oke, yang selanjutnya present value atau PV. Kalau tadi future value, investasi di masa yang akan datang, yang sekarang present value atau investasi saat ini. Kita masuk ke soalnya. Reni menabung di bank konvensional setiap tahun sebesar Rp1 juta dengan bunga 5% per tahunnya. Setelah 4 tahun, Reni berharap uangnya menjadi 13 juta. Lalu berapa saldo awal yang harus di rekeningnya Reni? Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya Reni? Kita masukkan, kita ketahui rate-nya ada 5% untuk bunga tiap tahunnya. Kemudian periodenya 4 tahun, N periodenya 4 tahun, jumlah periodenya 4 tahun. Kemudian PMT-nya ada 1 juta yang ditabung Reni setiap tahunnya. Kemudian future value atau harapan uangnya selama 4 tahun ke depan sebesar 13 juta. Oke, langsung kita masukkan lagi ke dalam tabel, rate-nya sebesar 5%. Kita tekan enter, kemudian N periodenya sebanyak 4 tahun. Kemudian PMT-nya ada 1 juta rupiah. Kemudian FV-nya sebanyak 13 juta. Oke, kita tekan enter. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya PV sama dengan PV buka kurung rate. Kita klik rate ini, kemudian titik koma, N periode 4 tahun, kemudian titik koma lagi PMT. Kalau tadi di FV min PMT, kalau di PV PMT-nya positif. Kemudian titik koma min FV. Lalu tutup kurung. Kemudian enter. Oh, keliru. Ternyata ini min FV. Oke.
Nah, hasilnya adalah 7.149.181,67 rupiah. Jadi present value-nya sebesar itu. Lanjut ke PMT. Di sini soalnya Reni lagi membeli sepeda motor dengan merek Honda Beat seharga 17 juta rupiah secara kredit dengan bunga 11% per tahunnya. Motor tersebut harus lunas dalam jangka waktu 3 tahun. Reni membayar angsuran secara tetap, lalu berapa besar angsuran Reni? Nah, diketahui PV-nya atau harga sepeda Beat-nya tadi 17 juta, kemudian rate-nya per tahun atau bunganya per tahun ada 11%, kemudian jangka pelunasannya atau NPR-nya selama 3 tahun. Ya, langsung kita masukkan PV-nya sebesar 17 juta. Kita enter, kemudian rate-nya 11%. Kemudian NPR-nya selama 3 tahun kita enter. Nah, sudah dimasukkan, kita masukkan ke rumus PMT. Sama dengan PMT, buka kurung rate, kita klik, kemudian titik koma lagi, N periode, kemudian titik koma, min PV. Kita ketik min, kemudian kita klik PV-nya, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, itu adalah hasilnya 6.956.622,18 rupiah. Jadi angsuran yang harus dibayar adalah sebanyak 6.956.622,18 rupiah. Nah, itu tadi PMT. Sekarang IPMT. Kita baca, ini hampir sama ya. Tidak usah dibacakan lagi ya, karena hampir sama. Kita langsung ke pertanyaannya, karena pertanyaannya beda. Reni membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun kedua? Nah, kalau tadi berapa besar angsuran Reni, kalau ini berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun kedua? Kan tadi pelunasannya 3 tahun. Nah, lalu berapa angsuran pokok pada tahun kedua? Nah, diketahui PV-nya harga sepeda motornya 17 juta. Rate-nya ada 11%. Tadi N periodenya 3 tahun atau jangka pelunasannya 3 tahun. Kemudian periodenya tadi angsuran pokok pada tahun kedua, jadi jumlahnya kemudian 2. Kita masukkan ke dalam tabelnya lagi, PV 17 juta. Kita enter, rate-nya 11%. Kita enter, kemudian N periodenya 3 tahun. Kita enter, periodenya 2 tahun. Kita enter. Kita masukkan rumusnya lagi seperti biasa, sama dengan IPMT. Buka kurung rate, kita klik rate, kemudian titik koma periode, kita klik yang periode ini, kemudian titik koma lagi N periode, kemudian titik koma lagi, kemudian min PV, kita ketikkan min, langsung kita klik PV, lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 1.310.471,56. Jadi besar bunga ini ya, kalau yang ini besar bunga ya, kita mencari IPMT ini kita cari bunganya. Bunga pada tahun kedua, ini salah ya. Ini pada tahun kedua. Kedua adalah 1.310.471,56 rupiah. Oke, kita masuk karena IPMT udah. Selanjutnya PPMT. Ini soalnya sama dengan IPPMT ya, sama plek pokoknya. Karena yang tadi IPMT itu mencari besarnya bunga, kalau yang kedua ini mencari angsuran pokok pada tahun kedua. Nah, bagaimana, kita langsung masukkan aja ya, karena sama. Kita langsung masukkan PV atau harga motornya Beat tadi sebesar 17 juta rupiah. Kita masukkan, kemudian rate-nya 11%. Kita enter, kemudian N periode pelunasannya 3 tahun. Kita masukkan, kemudian periode atau besarnya angsuran pada pokok tahun kedua, jadi pernya 2. Oke, kita enter, udah semuanya.
Kita masukkan rumus IPPMT sama yang seperti yang di atas. Sama dengan IPMT buka kurung rate, kemudian titik koma periode, kemudian titik koma N periode, kemudian titik koma min PV. Kemudian kita tutup, kita enter. Nah, ini hasilnya sama dengan yang di atas, harus sama karena rumusnya sama dan ini yang juga sama, jadi harus sama. Nah, sekarang kita cari besarnya angsuran tahun kedua. Oke, kita cari IPPMT-nya. Kita masukkan rumus PPMT sama dengan PPMT buka kurung kita masukkan rumusnya rate sebesar 11%, kemudian titik koma periode, kemudian titik koma N periode, kemudian titik koma min PV, kemudian tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 5.646.150.000,62 rupiah. Jadi angsuran yang harus dibayar pada tahun kedua adalah 5.649.546,873 rupiah. Yang terakhir adalah NPER atau jumlah periode. Nah, soalnya seperti ini. Reni membeli sepeda motor dengan merek Honda Beat seharga 17 juta secara kredit dengan bunga 11% per tahun. Kemudian Reni membayar angsuran secara tetap sebesar 6.120.000. Lalu berapa tahun angsuran motor tersebut lunas? Nah, kalau di sini ditanyakan periodenya berapa tahun lunas. Kalau dibayar angsurannya sebesar 6.120.000. Nah, di sini diketahui nih, PV-nya ada 17 juta harga motornya tadi, kemudian rate-nya bunganya 11% seperti yang di atas tadi ya. Kemudian PMT-nya sebesar 6.120.000 rupiah. Lalu kita masukkan ke dalam tabel sini, PV-nya 17 juta. Kita enter. Kemudian rate-nya sebanyak 11%. Kita enter, kemudian PMT-nya 6.120.000 rupiah. Kita enter. Nah, lalu kita masukkan rumus NPER. Sama dengan NPER buka kurung, rate kita klik, kemudian titik koma, min kita pencet, kemudian PMT, kemudian titik koma, PV kita klik, lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini adalah NPER-nya, ini dalam bentuk koma, makanya kita bulatkan dengan cara sama dengan INT, buka kurung, kita klik yang bilangan koma, lalu kita tutup kurung, lalu kita